Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, rekonstruksi pembunuhan kepada wanita muda yang ditemukan tewas di sebuah lorong di Kelurahan Ujung Baru, Kecamatan Soreang menjadi salah satu informasi utama kita dalam Apa Kabar Parepare kali ini. Bersama saya Drianti Sulaiman dan saya Johar Manikam. Pemirsa, inilah Apa Kabar Parepare selengkapnya. Pemirsa, polisi melakukan rekonstruksi pembunuhan kepada wanita muda yang ditemukan tewas di sebuah lorong di Jalan Guru M. Amin, Kelurahan Ujung Baru, Kecamatan Soreang, Kota Parepare. Dalam rekonstruksi terungkap motif tersangka tega menghabisi istri mudanya tersebut karena sakit hati. Tim Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satuan Reskrim Polres Parepare menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan yang dilakukan suami kepada istri mudanya yang terjadi di sebuah lorong sepi di Jalan Guru Muhammad Amin, Kelurahan Ujung Baru, Kecamatan Soreang, Kota Parepare yang terjadi pada 10 November lalu. Tersangka Yuding alias Udin dihadirkan langsung dalam rekonstruksi yang digelar di Kompleks Asrama Polisi di Jalan Reformasi Kelurahan Tirosompe, Kecamatan Bacokiki Barat, Kota Parepare pada Kamis sore. Dengan pengawalan ketat dari kepolisian, tersangka melakukan sebanyak 20 adegan dalam rekonstruksi tersebut, yang mana diawali dari kedatangan tersangka ke rumah korban hingga di mana adegan pertengkaran dan berujung tewasnya korban. Pada adegan ke-17 dan 18, terlihat cara tersangka menghabisi istrinya tersebut dengan cara menggorok korban di bagian leher, serta beberapa kali melakukan tikaman di badan korban. Motif tersangka menghabisi istri mudanya karena sakit hati dan cemburu, hingga pertengkaran kedua suami istri ini berujung pada kasus pembunuhan. Kalau kita lihat motifnya tadi mungkin kita lihat ada sakit hati karena sepertinya kan tadi sebelumnya ada pertengkaran mulut antara korban dengan tersangka, mungkin dengan dasar itu sehingga tersangka melakukan hal ini. Pak, penyebabnya pertengkaran itu Pak, apakah korban diduga selingkuh atau gimana Pak? Apakah korban diduga selingkuh Pak? Ya, menurut dugaan bahwa yang bersangkutan ini kan posisi sebagai hubungan suami istri. Ya. Jadi mungkin dia merasa ada di antara keluarga mereka itu mungkin ada hubungan yang agak renggang dan mungkin agak merasa ada faktor lain sehingga terjadi demikian. Ya, kalau kita berbicara masalah hukuman ya, ini kan pasal yang ditentukan oleh penyidikan ada pasal 340 perencanaan, yang 338 sama perlindungan anak ya, karena korbannya ini kan masih anak-anak pokoknya. Jadi ancaman kalau perencanaan itu ya seumur hidup mati. Rencana tuntutannya dari pihak jaksa? Ya, kalau rencana tuntutan kami belum bisa bahasakan untuk saat ini karena kita mau lihat dulu fakta yang terungkap di depan persidangan. Dari hasil fakta tadi dalam rekonstruksi, apa yang menjadi pendapatnya Ibu ini selaku jaksa? Kalau saya tadi melihat hasil rekonstruksi, ya pembunuhan sadis ya, karena itu kan leher digorok 2 kali, terus tusukan di bagian depan itu ada beberapa kali ya, lebih dari 1 kali lah. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, Dinas Kesehatan melakukan sinergitas bersama sejumlah komunitas untuk mempercepat target vaksinasi COVID-19 bagi warga Kota Parepare yang masih dianggap belum maksimal. Selain itu, vaksinasi juga diharapkan mampu membawa status Parepare pada level 1. Pemerintah Kota Parepare menarget status PPKM level 1 hingga akhir tahun. Untuk mencapai target itu, Dinas Kesehatan Kota Parepare melakukan sinergitas bersama beberapa komunitas seperti dari unsur pendidikan dan kecamatan sekota Parepare untuk menyasar masyarakat yang belum vaksin. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Lingkungan dan P2P Dinas Kesehatan Parepare Muhammad Idris mengatakan saat ini pihaknya sedang melakukan percepatan vaksinasi COVID-19. Dalam mencapai target itu, ada beberapa syarat atau indikator yang harus dipenuhi, yakni sasaran masyarakat sebanyak 70% dan lansia 70%. Idris mengungkapkan saat ini capaian vaksinasi di Parepare masih di angka 55% dan lansia lebih sedikit, yakni 23%.
Berdasarkan data itu, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan komunitas pendidikan yang menyasar siswa yang telah melakukan PTM dan juga mendekatkan pos kesehatan pada masyarakat yang dikoordinasikan dengan camat dan lurah sekota Parepare. Vaksin dalam rangka memenuhi syarat atau indikator asesmen supaya kita bisa sampai ke level 1, di mana syaratnya memang agak lumayan berat ya, karena sasaran vaksinasi kita harus mencapai 70% dan untuk lansia 70%. Pendidikan supaya kita menyasar siswa dan mempercepat supaya vaksinasi siswa ini juga bisa menjadi syarat untuk melakukan pelajaran tatap muka, di samping untuk pencapaian total sasaran vaksinasi. Kemudian untuk percepatan sasaran untuk lansia, kita sudah koordinasi dengan para camat dan lurah untuk melakukan vaksinasi, langsung mendekatkan fasilitas pos pelayanan vaksinasi ke masyarakat. Nur Fadila Wahid, TV Peduli mengabarkan. Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia ICMI Kota Parepare ikut membantu pemerintah mensukseskan vaksinasi COVID-19 dengan menggelar seminar kesehatan nasional dengan tema vaksinasi yang diharapkan masyarakat bisa mulai paham terkait kesehatan, khususnya terkait pentingnya vaksinasi. Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia atau ICMI Kota Parepare menggelar seminar kesehatan nasional. Dalam seminar yang dihadiri 400 peserta dari perguruan tinggi se-Ajata Pareng yang digelar secara daring dan luring itu, juga dihadirkan dua pemateri nasional, yakni Profesor Dr. Ridwan Amiruddin, juga Dr. Sudirman Katu, yang merupakan spesialis penyakit dalam. Bersama Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Parepare dan pemerintah Kota Parepare, ICMI juga sebelumnya telah melaksanakan kampanye jauhi rokok dengan memasang spanduk di beberapa titik, selanjutnya mengadakan diskusi tentang rokok. Kemudian mengadakan seminar nasional dengan tema vaksin sukses Indonesia sehat dan bermartabat. Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Haniarti Amir mengatakan, dengan adanya seminar kesehatan ini diharapkan, masyarakat bisa mulai memahami terkait kesehatan utamanya terkait vaksin dan juga ikut berpartisipasi menyukseskan vaksinasi COVID-19. Dari pengurus ICMI dan itu berharap bahwa edukasi yang disampaikan, materi-materi seminar kesehatan yang disampaikan oleh pakar di bidangnya masing-masing itu bisa bermanfaat kepada masyarakat agar pemahaman tentang vaksin itu sudah mulai baik dan mau melaksanakan, mau mensukseskan program pemerintah itu dalam pelaksanaan vaksin. Nur Fadila Wahid, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, karena dinilai memiliki prospek yang cerah dalam menumbuhkan investasi, Parepare meraih juara pertama pada ajang South Sulawesi Investment Challenge atau SSIC 2021. Proposal Kawasan Industri dan Pergudangan atau KIPAS berhasil mengantarkan Kota Parepare meraih juara pertama pada ajang South Sulawesi Investment Challenge 2021 yang diselenggarakan Bank Indonesia. Penghargaan juara 1 diterima oleh Wakil Wali Kota Parepare Haji Pangerang Rahim pada pertemuan tahunan Bank Indonesia yang diselenggarakan di Hotel Claro Makassar pada Rabu 24 November 2021 yang lalu. Terpilihnya Kota Parepare pada ajang ini karena kawasan industri Parepare dinilai memiliki prospek yang terbaik untuk investasi. Sebelum meraih juara 1, sejumlah tahapan dan proses dilalui, mulai dari penerimaan tim South Sulawesi Investment Challenge oleh Wakil Wali Kota Parepare Haji Pangerang Rahim, kunjungan ke kawasan industri dan pergudangan atau KIPAS Parepare, hingga presentasi Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan PWS HMH yang digelar secara virtual di ruang rapat kantor Wali Kota Parepare. Presentasi dan wawancara proposal tersebut sebagai bagian dari pelaksanaan South Sulawesi Investment Challenge Forum Pinisi Sultan tahun 2021, yakni penilaian terhadap proposal Investment Project Ready to Offer atau IPRO. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, momentum Hari Guru Nasional diperingati dengan berbagai kegiatan di UPTD SMP Negeri 1 Parepare sendiri, saudara. Peringatan HGN dan HUT PGRI dilakukan dengan menyerahkan piagam penghargaan kepada para guru berprestasi dan berdedikasi. Peringatan Hari Guru Nasional dan HUT PGRI yang ke-76 yang dilaksanakan UPTD SMP Negeri 1 Parepare berlangsung sederhana dan penuh hikmat
meskipun sempat diguyur hujan. Acara tersebut berlangsung di lapangan upacara SMP Negeri 1 Parepare pada Kamis 25 November 2021. Bertindak selaku Inspektur Upacara Ketua PGRI Kota Parepare Haji Makmur SPDMM. HGN dan HUT PGRI yang ke-76 tahun ini mengangkat tema Bergerak dengan Hati Pulihkan Pendidikan. Pada momentum HGN dan HUT PGRI yang ke-76 ini, sejumlah kegiatan telah dilaksanakan, di antaranya lomba mendongeng, baca puisi, tuibon, hingga kegiatan bakti sosial. Dan di akhir acara diserahkan piagam penghargaan kepada para guru berprestasi dan berdedikasi sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Guru Nasional dan HUT PGRI yang ke-76. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, untuk mengantisipasi penyebaran virus COVID-19 di kalangan para pelajar, mengingat pemerintah telah memberlakukan pembelajaran tatap muka, 200 siswa SMK Negeri 3 melakukan vaksinasi. Sejalan dengan dilaksanakannya pembelajaran tatap muka di Kota Parepare, Sulawesi Selatan, pemerintah terus melakukan vaksinasi kepada siswa yang akan ikuti PTM tersebut. Salah satunya dilaksanakan di SMK Negeri 3 Parepare. Sebanyak 200 siswanya pada Kamis kemarin menjalani vaksinasi. Selain untuk menekan kasus COVID-19, vaksinasi dilakukan agar proses pembelajaran tatap muka bisa dilakukan karena sudah terbentuknya herd immunity di lingkungan sekolah. Ini untuk Ini anak sekolah ya, karena persiapan mereka tatap muka, sebaiknya anak sekolah juga kita vaksin untuk meningkatkan daya imunitasnya, karena kan mereka bertemu dengan teman-temannya, jadi untuk menambah imunitas dan mengurangi angka kesakitan COVID, sebaiknya mereka divaksin. Iya, jadi salah satu syarat untuk PTM. Harus vaksin? Iya. Kalau tidak vaksin? Ya, enggak boleh karena kebanyakan sekolah begitu. Nggak ikut PTM kalau ya. Bagaimana rasanya? Setelah divaksin bagaimana? Enggak, aman? Iya. Ya, jadi nanti lagi nih ikuti vaksin dosis berapa nih? Dosis kedua. Dosis kedua ya. Erwin, TV Peduli mengabarkan. OSIS SMP Frater juga memperingati Hari Guru Nasional pada 25 November kemarin dengan memberikan penghargaan kepada belasan guru dan menampilkan musikalisasi puisi. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. OSIS SMP Frater Kota Parepare menyelenggarakan peringatan Hari Guru Nasional atau HGN pada 25 November kemarin. Kegiatan yang dilaksanakan di Aula SMP Frater Kota Parepare ini menampilkan musikalisasi puisi dari beberapa peserta didik untuk para guru SMP Frater Kota Parepare. Bukan hanya itu, pada puncak peringatan Hari Guru Nasional tahun ini, belasan guru SMP Frater menerima penghargaan dari pihak sekolah. Penghargaan tersebut diberikan atas dedikasi para tenaga pendidik dalam memberikan pembelajaran yang inovatif kepada para peserta didik, khususnya di tengah pandemi COVID-19. Kepala SMP Frater Kota Parepare berharap, kedepannya para guru-guru khususnya SMP Frater Kota Parepare tetap semangat dalam memberikan pembelajaran terbaik, baik dari segi iman, akhlak, serta prestasi, sehingga semakin hari semakin maju dan berkembang. Ada beberapa kegiatan yang diisi oleh pengurus OSIS SMP Frater Parepare, yaitu merupakan puisi dan juga lagu dipersembahkan untuk Bapak Ibu Guru, dan juga ada penghargaan dari sekolah untuk Bapak Ibu Guru dan pegawai yang selama masa pandemi ini dengan dedikasi yang tinggi mengajari atau memberikan pembelajaran yang inovatif kepada siswa-siswi kita. Ya, sesuai dengan tema pada tahun ini, itu bergerak dengan hati pulihkan pendidikan. Ya, SMP Frater Parepare sungguh mewujudkan itu, sehingga pada masa pandemi ini SMP Frater Parepare bisa meraih prestasi-prestasi baik di tingkat nasional maupun tingkat internasional, karena sungguh bergerak dengan hati. Sesuai dengan pelayanan kita di SMP Frater, yaitu melayani dengan kasih, sehingga walaupun dalam situasi apapun, baik dalam situasi masa pandemi, kita tetap memberikan pembelajaran yang inovatif kepada peserta didik kita. Harapan saya di Hari Guru ini, semoga guru-guru saya, kami di SMP Frater ini tetap bersemangat, tetap memberikan yang terbaik, pembelajaran yang terbaik
baik itu dari segi spiritual atau segi iman dan juga akhlak dan juga prestasi, sehingga semakin hari semakin berkembang, semakin maju SMP Frater, semakin jaya dengan harapan kami. Semoga SMP Frater ini kedepannya semakin lebih baik dari segi iman, akhlak dan juga prestasi. Dalam kesempatan itu juga dilakukan penyerahan bunga sebagai simbol ungkapan kasih sayang dari para peserta didik yang diwakili para pengurus OSIS kepada Bapak Ibu Guru, para staf dan pegawai SMP Frater Parepare. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, walau diguyur hujan, upacara hari ulang tahun PGRI Kota Parepare yang digelar secara sederhana berlangsung khidmat. Upacara ini dirangkaikan dengan Hari Guru Nasional yang jatuh pada 25 November kemarin. Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI Kota Parepare menggelar upacara bendera sebagai peringatan puncak Hari Guru Nasional atau HGN yang diperingati setiap 25 November. Selain itu juga dalam rangka memperingati HUT PGRI yang ke-76. Ketua PGRI Parepare Makmur bertindak sebagai inspektur upacara yang digelar di lapangan UPTD SMP Negeri 1 Parepare pada Kamis kemarin. Makmur menambahkan, meski dirayakan secara sederhana, namun perayaan HUT PGRI kali ini tidak mengurangi makna yang diharapkan, walau diguyur hujan, namun upacara tetap berjalan hikmat. Di hari lahir guru tahun ini, Makmur berharap dan mengajak seluruh guru agar membenahi diri dalam memberikan layanan terbaik di bangku pendidikan. Ini kita sudah melaksanakan upacara dalam rangka PGRI ke-76 tahun 2021. Harapan kami tentunya teman-teman guru tetap merayakan ini dengan sederhana tetapi tetap meriah dan fokus pada protokol kesehatan. Harapan lainnya tentunya adalah bagi teman-teman guru, ayo kita terus belajar, terus memperbaiki diri supaya kita bisa memberikan layanan terbaik kepada anak-anak kita dan masyarakat Parepare. Usai upacara, PGRI Parepare juga memberikan penghargaan kepada para guru yang dinyatakan sebagai jawara dalam lomba membaca puisi, pengucap ikrar, mendongeng, serta tuibon yang telah dilaksanakan sebagai rangkaian kegiatan dalam menyemarakkan HUT PGRI yang ke-76 dan Hari Guru Nasional. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Dan pemirsa, informasi tadi menjadi penutup dari perjumpaan kita untuk saat ini. Tetap perbarui informasi Anda dengan menyaksikan seluruh program persembahan dari kami. Saya Jauhar Manikam. Dan saya Adrianti Sulaiman, mewakili kru yang bertugas. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum dan sampai jumpa.